Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kedua ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi tentang protokol kesehatan COVID-19. Di sini sudah ada narasumbernya. Ibu bacakan dulu ya dari data pribadi dari pemateri kali ini. Yang pertama ada Bapak Suparmo. Bapak Suparmo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung, 21 Oktober 1970. Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan menikah, agama Islam, alamat lengkap Batu Jajar, Blok SMP. Pendidikan formal SLTA, pengalaman kerja, tugas di tim-tim, kemudian tugas di Papua. Prestasinya sekarang Babinsa Cimahi Koramil 0908 Cimahi Tengah. Itu untuk pemateri yang berada di samping saya. Kemudian pemateri yang kedua itu Ibu perkenalkan, namanya Bapak Tariana Yusuf, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 6 bulan Februari 1974, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat lengkap Jalan Ciawitali nomor 56, RT 04 RW 9 Cipireu Cimahi. Pengalaman bekerja di TNI AD Koramil 0908 Cimahi Tengah. Prestasinya Gumil atau pelatih Lemdik Cendrawasih Papua dan Batitut Koramil 0908. Itu data pribadi dari pemateri kali ini. Kita langsung saja ya. Sekali lagi materi sekarang itu tentang COVID-19. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membawa materi tentang COVID-19. Pedoman pelaksanaan Ad-Corwil. Kita harus bekerja sama dengan aparat setempat. Contohnya camat, lurah, RT, RW. Untuk mengatasi konflik, kita nggak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama dengan aparat setempat atau 3 pilar. Pilar ya, kita saling berkoordinasi untuk mengatasi konflik 19 ini. Kita kalau mengatasi konflik ini, kalau kita nggak bersama-sama, terutama kesadaran masyarakat, kita harus bekerja sama dengan masyarakat mengatasi konflik 19. Pengalaman saya sehari-hari melaksanakan tugas COVID-19 di Pasar Baru Atas. Kita selalu cek suhu, kebersihan sehari-hari, memakai masker,
kalau kita nggak terlalu penting-penting sekali, mending diam di rumah. Contohnya seperti sekarang ini, kita belajar di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah. Ya, kalau keluar rumah memakai masker. Setelah ini mau disambung oleh Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami berdua sebagai aparat pemerintah wilayah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkomunikasi dalam rangka memberikan sosialisasi ataupun penjelasan dari kami sebagai Apkoil kepada dari semua tentang mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Dan saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bisa Berda Supano, bahwa COVID-19 ini merupakan wabah virus atau disebutnya virus SARS-CoV-2 atau disebut corona, atau lebih keren lagi sekarang disebut dengan COVID-19. Wabah ini berasal pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, dan menyebar di seluruh dunia termasuk kepada kita di Indonesia. Dan kepada adik semua dan mengetahui juga semuanya, masih saat ini pun masih kita tetap waspada terhadap virus ataupun wabah corona COVID-19 ini. Beberapa hal yang perlu disampaikan dan dijelaskan tentang COVID-19 ini ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus mentaati protokol kesehatan. Apa yang disebutkan protokol kesehatan COVID-19 itu, dengan tujuan agar supaya kita mengurangi angka penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat ataupun kepada adik-adik semuanya, termasuk kepada keluarga. Dan antaranya protokol kesehatan itu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun agar tetap selalu bersih, bila perlu dengan air yang mengalir. Dan yang kedua, tetap menggunakan masker. Tetap masker digunakan karena virus itu tidak terlihat. Virus itu tidak terlihat, tapi pengaruhnya dan resikonya terhadap kita lebih dahsyat. Kita tetap waspada. Yang ketiganya, jaga jarak. Artinya jaga jarak itu atau disebut dengan physical distancing. Jadi jaga jarak itu tidak bergerombol atau berkerumunan. Kalau kita saling kerumun atau kumpul di bawah 10 orang dengan jarak 1 meter atau lebih untuk menghindari tersebarnya virus tersebut. Mungkin bisa ditambah dengan selalu menggunakan sarung tangan, karena kita tidak tahu juga bahwa kita itu bersentuhan pun kita mengeluarkan virus tersebut dan kita tidak terlihat. Dan diantaranya dari apa yang disampaikan, ada beberapa poin dari protokol kesehatan. Diantaranya, apabila kita tidak mentaati protokol kesehatan, walaupun hanya sekedar yang biasanya tidak apa-apa. Tapi saya punya prinsip kepada semuanya, memberikan himbauan bahwa jangan membenarkan suatu kebiasaan, tapi biasakanlah melakukan hal yang benar. Karena virus COVID-19 atau corona ini
penyebarannya sungguh cepat. Kalau kita tidak mentaati protokol kesehatan ataupun kita tidak waspada, maka terjadilah yang sekarang bisa dilihat dari media televisi, media cetak bahwa COVID-19 itu sampai memakan korban dan meninggal. Jangan sampai terjadi pada kita semua, kepada semuanya, kepada keluarga kita, termasuk masyarakat. Di sini pun juga ada yang mungkin tahu tentang OTG atau ODP atau PDP, bahkan positif aktif. Yang disebut OTG itu orang tanpa gejala dan tidak terlihat, namun tetap bisa menyebarkan bahwa virus itu masih aktif. Dan keduanya ODP, orang dalam pengawasan. Nah, ini diidentifikasi bahwa ODP ini pernah berinteraksi dengan orang yang sudah mempunyai gejala virus corona tersebut, PDP. Ulangi, ODP. Sedangkan yang ketiga adalah PDP. PDP ini juga ya tetap terkena virus tersebut, hanya tambahannya kalau PDP itu ada gejala-gejala tersendiri, yaitu sesak nafas dengan yang dasarnya nafasnya itu yang bersedak-sedak, itu kedokteran. Kemudian yang keempatnya positif aktif itu sudah diidentifikasi, sudah aktif, berarti sudah mengalami positif virus corona yang biasa langsung diambil oleh kedokteran, langsung ke isolasi, ke ICU, COVID. Tadi juga kepada kita semua, pelayan semua, jangan terlena bila bertemu dengan rekan-rekan yang lain. Tetap aturan protokol kesehatan dijaga. Untuk lebih jelaskan lagi, mungkin juga bisa disampaikan bahwa di dalam penanganan COVID-19 ini kita tidak sendiri. Penanganan COVID-19 dengan tujuan mengurangi angka penyebaran COVID-19 di masyarakat atau kita semua terhadap keluarga. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, seperti yang kami pakai di lengan kiri, pengawas COVID-19 TNI Polri. Kita tidak sendiri-sendiri, kita bekerja sama, termasuk dari Pemda, unsur 3 pilar, pemerintahan, TNI, Polri, termasuk dari Dishub, Pol PP, dan lain-lain, bekerja sama semuanya dalam menangani COVID-19 ini. Perlu dijelaskan juga, mungkin adik-adik pernah merasa takut dengan adanya pemakaman COVID, dan jangan khawatir, karena kalau untuk yang sudah meninggal COVID dan dimakamkan, sudah ada tempatnya, kalau nggak salah di daerah Cisarua di Lembang Saat, itu di Santiong. Tapi yang kita perlu jelaskan di sini, jangan merasa takut karena sudah aman sesuai dengan prosedur pemakaman. Di antaranya sudah dibungkus rapi dengan plastik kesehatan dan peti, dan dimakamkan oleh gugus tugas atau yang sudah ditugaskan untuk pemakaman. Dan merasa jangan takut. Saya ingatkan lagi, jangan merasa takut. Kalau kita sudah merasa sehat, kalau kita sudah merasa tenang, yakinlah bahwa kita itu sehat. Cuma pesan saja, jangan sampai tidak mentaati protokol kesehatan. Saya jelaskan kembali, yang pertama mencuci tangan dengan sabun bila perlu dengan air mengalir. Yang kedua, tidak bergerombol atau berkerumun, minimal kalau kumpul 1 meter atau lebih.
Yang ketiga, jaga jarak atau physical distancing. Selanjutnya saya akan memberikan trik ataupun yang disebut corona. Corona ini merupakan singkatan. Kalau bagi saya mungkin bisa dicerna ya. Corona kan tulisan corona. C-nya itu ciptakan suasana hati dan jiwa kita tenang. O-nya itu orang lain jangan selalu dicurigai. R-nya itu rasakan tubuh kita nyaman. O-nya obat yang paling menyerap adalah N-nya nama Tuhan disebutkan dalam doa. A-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada semuanya bisa pahami dan simak dan semoga bisa bermanfaat. Jika ada di suatu tempat, diingatkan pada diri kita sendiri bahwa protokol kesehatan itu harus kita patuhi. Mungkin ada tambahan nanti sebentar dari Pak Bisa, Pak Dada Suparmo, silakan untuk menambahkan kembali. Adik-adik sekalian, saya akan menambahkan apa itu konflik 19. Konflik 19 merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus yang bernama SARS atau CoV-2 atau virus corona. Virus corona adalah virus wabah yang berbahaya. Memang tidak kelihatan. Kita tidak yakin itu, adik-adik. Kita bilang nggak ada, buktinya setiap hari kita lihat di gugus tugas penambahan corona, yang sembuh, yang meninggal, ada terus setiap hari. Nggak cuma 10-20 orang, ratusan penambahannya. Kita sering lihat di berita gugus tugas penambahan dengan cara ya kita untuk menghindarinya dengan cara ya diam di rumah saja, hindari berkerumun, pakai masker bila berpergian, keluar bila tidak penting sekali jangan keluar. Tanda-tandanya, adik-adik, tanda dan gejala COVID-19: demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, letih, lesu, dan sesak napas. Itu tanda-tanda gejala. Cara untuk memutuskannya penyebaran virus corona, ya kita tinggal di rumah saja, memakai masker, biasakan hidup bersih. Bila setelah bepergian mau masuk rumah, mencuci tangan pakai sabun yang mengalir, baru kita masuk ke rumah. Cara pencegahannya yaitu mencuci tangan, hindari berkerumun.
Himbauan dari saya, ya hati-hati, harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Contohnya mencuci tangan, memakai masker, hindari berkerumun, bila berpergian memakai masker. Itu ya, itu penyampaian dari Babinsa Kelurahan Cimahi. Saya pun setiap hari patroli di pasar-pasar atau di mal. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kita. Kalau dilihat, masih banyaknya yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Contohnya masuk di pasar tidak menggunakan masker, cuek saja jalan begitu saja. Kita bantu pemerintah, adik-adik. Pemerintah kita bantu. Caranya ya kita ikutin protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatannya? Yang sudah disebutkan tadi. Intinya ya kita jaga kebersihan dimanapun tempat kita berada. Di rumah, di mana kita bekerja, ya itu intinya. Kesehatan, jaga kebersihan. Bila kita terasa demam ya langsung kita cek ke dokter. Apa? Rasa demam, pilek-pilek, langsung cek ke dokter. Itu aja. Himbauan dari saya akan disambung dengan batuk saya. Pelda Tariangan Yusuf. Ya, apa yang disampaikan kami berdua, kita ambil hikmahnya saja kepada dari semuanya. Kenapa kita ambil hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, kita sudah mulai terbiasa dengan hidup bersih dan hidup sehat. Yang keduanya, bukan adik-adik tetap tinggal di rumah atau kebanyakan tinggal di rumah, keluar bisa tapi seperlunya. Siapa tahu ada dari semuanya juga karena sudah paham dengan protokol kesehatan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa menjadi himbauan kepada yang lain, rekan-rekan yang lain, bahkan ke keluarga yang lain, kepada ibu, bapak, om yang lupa. Contohnya, om tidak pakai masker kamu keluar. Kalau memang keluar harus seperlunya saja, nah seperti itu. Tapi tetap ya sampaikan kewaspadaan dengan wabah ini, kewaspadaan sangat diperlukan dan sadar akan hidup bersih. Dan kami yakin kepada dari semuanya, yakin dan percaya bisa mentaati apa yang disebut protokol kesehatan. Dan jika ada masih kebanyakan di luar sana, mudah-mudahan ada semuanya tidak memakai masker, tetap memakai masker, tapi maskernya digantung sebagai aksesoris digantung. Tapi kalau saya di sini karena belum bicara, dari di ruangan ini ada fit sendiri, diperbolehkan kecuali keluar begitu. Tapi kalau memang pas keluar jangan, saya juga pakai masker tapi tidak dipakai, hanya digantung. Gitu. Kemudian apalagi berkerumun ya, kalau berkerumun jaga jarak, seperti itu. Apa dan paham. Apabila kurang jelas, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan baik via WhatsApp pada guru, pada kami juga bisa, khususnya tentang kami aparat kewilayahan, aparat komando kewilayahan, khususnya di Koramil 0908 Cimahi. Dan ini merupakan
lingkup atau jajaran dari Koramil 0908 Cimahi, Kelurahan Cimahi. Kelurahan Cimahi masih jangkauan dari wilayah kami Koramil 08 Cimahi Tengah. Dan bagi saya Pak Suparmo, Pemda Suparmo. Kemudian tambahan-tambahan yang lain berikut himbauan-himbauan yang lain serta harapan kepada kita semuanya, tetap kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, baik kepada adik-adik semuanya, keluarga, guru-guru dan masyarakat sekitar kita, dan kita terhindar dari wabah COVID-19. Dan mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Hanya tolong kepada dari semuanya pahami dan taati tentang protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah virus tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah berakhir ya anak-anak. Sangat jelas sekali apa yang dipaparkan oleh bapak-bapak TNC ini. Bapak terima kasih banyak atas ilmunya untuk siswa-siswi kita SMK PGRI Cimahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.